ada feldspar, kemudian ada tanah liat putih gitu. Kita coba lihat satu persatu bahan baku ini. Untuk tanah liat atau lempung ini biasanya dia memiliki ukuran butir yang kurang dari 0,002 milimeter gitu, dan biasanya tanah liat itu memiliki kandungan oksida natrium, kalium, aluminium, dan silika oksida gitu ya. Ini oksida yang terkandung dalam tanah liat. Kalau bicara tanah liat tentunya bukan sesuatu yang baru gitu, saudara semua ibu rasa tahu tentang tanah liat, sehingga kemudian jika ada penjelasan di bawahnya bahwa dia bersifat plastis, tentunya kita semua banyak pernah bersinggungan dengan tanah liat ini. Jadi tahu bahwa dia jika basah akan bersifat plastis, tetapi dia akan mengeras pada suhu tinggi. Contoh dari tanah liat ini misalnya ada China clay atau biasa juga dikenal dengan kaolin. Nah, China clay ini biasanya berwarna putih gitu, kemudian titik lelehnya itu sekitar 1740 derajat Celcius sampai 1785 derajat Celcius gitu ya. Nah, titik leleh ini sebetulnya kenapa disampaikan untuk bahan keramik, karena penting dalam saat pembuatannya. Seperti kita ketahui, keramik tadi dia akan mengeras pada suhu tinggi, tetapi tentunya titik lelehnya tidak boleh dilampaui, karena begitu titik leleh dilampaui, maka tujuan produksinya tidak akan tercapai. Berikutnya di sini ada stoneware gitu. Stoneware ini dia butirannya halus juga, tetapi titik lelehnya lebih rendah sehingga pada saat dipanaskan itu kisaran suhunya hanya di 1250 sampai 1300 derajat Celcius. Contoh lain dari tanah liat ini adalah feldspar ya. Nah, ini feldspar ini didapat dari pelapukan batuan granit. Kemudian kalau kita lihat ada dua macam feldspar di sini yang dikenal dengan sodium feldspar, kemudian potasium feldspar. Berikutnya ada juga yang disebut dengan ball clay. Ya, nah, ball clay ini dia sifatnya sangat plastis, ya, kemudian mempunyai titik lebur yang tinggi. Dan ini ditambahkan biasanya untuk menambah campuran agar lebih plastis. Masih dalam kategori tanah liat adalah earthenware. Ya, earthenware ini dia biasanya dipakai untuk gerabah. Ibu percaya saudara tahu gerabah ya. Nah, untuk gerabah ini dia suhu bakarnya biasanya lebih rendah dan dia warnanya biasanya cenderung merah sampai coklat tua. Ini hampir sesuai dengan warna mentah tanah liatnya. Kemudian ada fire clay. Nah, fire clay ini dia tahan terhadap suhu tinggi sehingga bisa dibakar sampai 1400 derajat Celcius. Biasanya fire clay ini dipergunakan sebagai bahan pembuat refraktori atau batu tahan api. Nah, besok kita akan lihat tentang refraktori ini. Jadi kalau kita lihat fungsinya itu masing-masing, saudara lihat di kolom paling kanan. Misalnya untuk
keperluan sipil atau konstruksi itu kalau kita lihat di 1, 2, 3, 4, 5 di baris kelima itu brick di situ saudara lihat, dia plastisitasnya itu rendah, kemudian titik leburnya itu rata-rata di 1090 derajat Celcius, kemudian dipakai untuk keperluan bata, ubin, genteng, pipa air, itu ya. Ini yang bisa dibuat dari tanah liat. Bahan baku yang kedua adalah kuarsa. Jadi kuarsa merupakan mineral silika dalam bentuk pasir. Nah, kuarsa ini biasanya dipakai untuk mengurangi susut dan meningkatkan kekuatan karena kandungan silika oksidanya yang tinggi. Jadi kuarsa ini dipakai juga untuk pembuatan glasir. Glasir itu pelapis pada ubin, ya, dipakai juga kuarsa. Kemudian kuarsa ini dipakai sebagai bahan dasar pembuatan gelas atau kaca. Dia dipakai juga untuk pembuatan batu tahan api. Yang ketiga, bahan baku yang ketiga adalah batu kapur. Nah, dia biasanya dipakai sebagai bahan tambah untuk keramik halus. Ada bahan keramik lainnya yang bisa dipakai di sini, misalnya semen, ya. Jadi kalau kita ketahui semen itu sebetulnya dipakai di dunia konstruksi untuk campuran beton. Nah, sehingga kadang gitu orang mengasumsikan beton itu masuk dalam kategori keramik dari sisi sifat mekanisnya, ya. Tetapi tentunya kita ketahui bahwa beton itu tidak diproduksi melalui suhu tinggi. Gitu. Itu yang harus dipahami. Hanya pada saat pembuatannya, semen memang dibuat dengan suhu tinggi. Berikutnya ada glasir atau pelapis di sini. Ini untuk menyediakan lapisan pelindung. Kemudian ada serat. Nah, serat ini untuk penguat ya dalam material keramik. Seperti halnya pada saat kita belajar polimer itu ya. Serat juga berfungsi sebagai bahan penguat. Sedangkan kelompok industrinya, keramik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok industri hulu. Jadi pada kelompok industri hulu di sini dia memproduksi bahan baku seperti tanah liat, kaolin, feldspar, pasir kuarsa, dan zirkon. Ya. Kemudian catatannya di sini bahan baku yang masih diimpor ini ada beberapa yang memang karena tidak ada di kita. Jadi yang ada itu kalau di kita tentunya tanah liat itu ada gitu ya, tetapi yang namanya kaolin atau China clay itu tidak ada di kita. Berikutnya ada kelompok industri antara. Jadi kelompok industri yang masuk dalam kelompok industri antara adalah bahan baku bodi keramik, kemudian bahan pewarnanya, kemudian glasir. Itu juga masuk dalam kelompok industri antara. Sedangkan yang masuk dalam kelompok industri hilir di sini
termasuk keperluan rumah tangga yang terbuat dari porselin, kemudian ada bahan bangunan dari porselin juga, bahan bangunan dari porselin itu contohnya misalnya, eee, apa ya, bak mandi, wastafel itu bisa dibuat dari porselin. Kemudian ada alat-alat lain yang juga masuk dalam kelompok industri hilir, misalnya alat laboratorium dan alat listrik, ya. Jadi sekarang kita bisa membedakan, eee, ada beberapa industri keramik, di dunia gitu ya. Yang pertama hulu, antara, kemudian hilir. Ya, sebelumnya Ibu minta maaf ya kalau ada suara nih karena di rumah sebelah ini sedang, membangun gitu, jadi suaranya mungkin masuk ke, eee, kelas gitu ya. Ya, kalau kita lihat taksonomi keramik, tadi kita kan klasifikasinya ada 2 ya, keramik konvensional, kemudian ada juga keramik lanjut atau keramik maju. Jadi yang di lingkari merah itu biasanya masuk ke dalam kategori konvensional. Nah, yang kanan itu yang masuk dalam keramik maju. Jadi kalau kita lihat di sini keramik konvensional, terutama yang untuk kebutuhan konstruksi itu antara lain kaca ya, glasis itu masuk ke dalam konvensional. Kemudian ada clay product, itu brick atau batu bata, itu masuk dalam konvensional juga. Kemudian ada refractory, kalau saudara lihat di situ ada furnaces refractory itu. Jadi refractory itu adalah batu bata juga, tetapi karena material pembentuknya yang tahan api, maka biasanya dia diaplikasikan untuk keperluan tungku, ya. Tungku-tungku di industri. Berikutnya yang masuk dalam kategori konvensional ada abrasif. Abrasif di sini kalau saudara lihat ada sandpaper. Sandpaper itu kertas gosok ya. Kemudian ada cutting itu alat potong. Itu masuk ke dalam keramik juga. Nah ini yang unik di sini bahwa semen itu dia dimasukkan juga quote in quote dalam keramik gitu ya. Tetapi harus saudara pahami bahwa dimasukkan dalam keramik itu pada saat dia diproduksi, ya, semen diproduksi bukan diaplikasikan. Jadi kalau kita lihat lebih dalam keramik konvensional di sini dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama itu untuk refraktori, mortar, abrasif, dan semen, sedangkan yang kedua itu yang masuk dalam kategori keramik hias, kemudian porselin lantai dan dinding. Tile itu keramik dinding atau ubin itu biasanya dikategorikan juga ke porselin sesuai dengan material pembentuknya tentunya ya. Kemudian saniter itu alat-alat sanitasi itu juga bisa masuk ke dalam keramik halus. Nah, tableware itu peralatan makan, itu tableware ya. Itu masuk dalam kategori keramik halus. Ya, nah ini yang membedakan keramik maju dengan keramik konvensional gitu ya. Kalau saudara lihat di sini bahan bakunya itu artificial ya, ya buatan kalau untuk keramik maju ini. Yang mengandung antara lain zirconia dan silikon. Gitu. Ini kebanyakan dipakai untuk kebutuhan otomotif misalnya, gitu ya.
atau alat potong. Kemudian ada barium titanat, ini untuk industri elektronika. Ada juga keramik nitrit oksida, di sini digunakan untuk high technology, kemudian untuk komponen mesin, ada juga perangkat alat potong misalnya atau alat ekstraksi. Kemudian ada fiber optik di sini yang biasa dipakai di industri telekomunikasi. Nah, kalau kita pahami sekarang apa yang masuk dalam keramik maju, jadi sebetulnya keramik maju ini tidak akan dibahas lebih dalam untuk mata kuliah MBG ini. Ada program studi yang memang kemudian nanti membahas untuk keramik maju ini, ya, yaitu program studi TPPG. Kenapa demikian? Karena dalam rangkaian pembelajarannya mereka juga mempelajari kebutuhan untuk industri listrik dan elektronika yang diaplikasikan atau yang terdapat dalam konstruksi gedung. Ya, untuk konstruksi di sini jenis produk keramik itu yang kita kenal, yang pertama adalah bata biasa atau bata pejal. Nah, ada ukuran standar untuk bata ini gitu, yang bisa saudara lihat di SII 021. SII itu Standar Industri Indonesia, ya. Nah, untuk bata pejal ini memiliki kuat tekan rata-rata sampai 50 kg per cm persegi, ini jika dibuat di industri kecil, ya. Tapi kalau dia dibuat oleh industri besar, maka dia harus mencapai 150 sampai 200 kg per cm persegi. Berikutnya yang nomor 2 ada bata berlubang. Jadi kalau tadi bata pejal itu yang dia utuh ya, tidak ada lubangnya, itu namanya bata pejal. Nah, kalau bata berlubang itu tampilannya biasanya ada rongga-rongganya, itu disebut di dunia konstruksi adalah bata berlubang. Kuat tekan untuk bata berlubang di sini dia bervariasi, bisa 50 sampai 250 kg per cm persegi. Nah, khusus untuk bata maupun yang pejal maupun yang berlubang, itu dia memiliki batas maksimum penyerapan air, ya. Karena kita ketahui yang namanya bata itu biasa dipakai untuk dinding, penutup dinding. Sehingga kalau dia terlalu banyak menyerap air, maka kemudian tentunya akan berdampak pada kondisi dinding bangunan gitu ya. Sehingga ada batasan penyerapan air rata-rata. Kalau kita lihat ketentuan standar di sini untuk kuat tekan penyerapan air, maka biasanya itu kalau benda ujinya tersedia di lab, ini kita uji juga kuat tekan dan penyerapan air untuk bata gitu ya. Tetapi semester ini gitu karena kondisi pandemi, supply bata itu di lab sepertinya belum datang gitu sehingga ini tidak bisa diujikan. Mudah-mudahan saudara punya kesempatan di semester berikutnya nanti ya. Berikutnya yang nomor 3 ada bata merah pelapis. Nih ya, dia ukurannya sama dengan bata biasa tapi tebalnya 10 mm saja. Biasanya dipakai untuk pelapis dinding. Jadi warnanya sama seperti warna bata gitu, tapi tebalnya dia hanya 10 mm dan biasanya ini dipakai untuk keperluan interior ya, untuk arsitektural supaya tampilannya sama dengan warna batu bata.
Berikutnya nomor 4 ada bata berongga. Nah, untuk bata berongga di sini kuat tekannya itu untuk sejajar lubang harus ketentuannya 30 sampai 50% lebih tinggi dari kuat tekan tegak lurus lubang ya. Jadi khusus untuk bata berongga di sini kuat tekannya dilihat di dua sisi sejajar dan tegak lurus lubang. Kalau bicara kuat tekan sebetulnya pengujiannya sama saja caranya dengan saat saudara menguji kayu tekan tegak lurus arah serat gitu ya. Sama saja, mesinnya juga sama. Benda ujinya aja yang beda tentunya gitu ya. Kemudian yang nomor 5 ini ada bata klinker. Nah, bata klinker itu biasa kita kenal dengan paving block ya. Mudah-mudahan minggu depan ini waktunya cukup untuk mempelajari tentang paving block ini gitu. Untuk paving block ini dia biasanya dipakai untuk pelapis permukaan jalan. Nah, Ibu percaya saudara tahu semua ya tentang paving block ini. Ada syarat dari standar di sini untuk paving. Pertama terkait dengan penyerapan air rata-rata. Jadi dia tidak boleh lebih dari 2%. Kemudian kepadatan itu harus lebih besar dari 2,3. Kemudian ada kuat tekan. Nah, kuat tekan minimal di sini 280 kg per cm persegi. Sedangkan kuat lentur antara ini jarang sekali dipertimbangkan untuk aplikasinya gitu ya, si bata klinker ini. Itu bata klinker. Nah, yang nomor 6 ini genteng ya. Kalau kita bicara genteng, genteng tentunya untuk penutup atap ya. Bentuknya itu macam-macam. Jadi ada yang dikenal dengan genteng datar. Kemudian ada genteng lengkung ya. Ada juga genteng palentong. Nah, genteng palentong ini kombinasi antara genteng lengkung dengan datar. Sehingga biasanya disebut dengan es datar karena genteng lengkung itu biasa juga dinamakan genteng es. Maka genteng palentong ini biasa disebut dengan es datar karena dia bentuknya kombinasi antara es dan datar. Kemudian ada juga genteng yang ukurannya besar gitu ya dan modelnya macam-macam. Nah, menurut standar ukuran genteng ini tidak dilihat per satu buah ya, tetapi dia dilihatnya per meter persegi atap yang perlu kita tutupi. Jadi untuk ukuran kecil itu ketentuannya dia 25 buah dalam 1 meter persegi. Itu masuk dalam kategori ukuran genteng yang kecil. Kalau yang sedang itu dia 1 meter perseginya 20 buah. Sedangkan yang besar itu 1 meter perseginya 15 buah. Ya, jadi jangan nanti pada saat di lapangan itu jangan salah menanyakan atau mendiskusikan berapa ukuran genteng yang diperlukan gitu ya, karena ukuran gentengnya di sini diperhitungkannya untuk per meter persegi, bukan ukuran satu buah genteng ya. Berikutnya nomor 7 ada pipa keramik ya. Pipa keramik di sini sekarang hampir jarang
pipa yang terbuat dari keramik gitu ya, kalau dulu masih banyak dipakai. Tapi sekarang hampir jarang karena kebanyakan pipa yang dipakai sekarang terbuat dari beton, dari baja gitu ya. Tapi dulu ada pipa untuk konstruksi ini yang dibuat dari keramik. Kemudian yang nomor 8 ini yang masuk dalam keramik halus yang akan kita lihat tentunya misalnya di sini untuk kloset, wastafel atau bathtub, kemudian ubin tentunya ya. Jadi kalau untuk keramik halus ini dibedakan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama di sini produk bakaran sedang atau semi vitreous ya. Ini biasanya suhu pembakarannya sampai 1.200 derajat Celcius. Sedangkan produk bakaran keras atau vitreousnya di sini suhu pembakarannya sampai 1.400 derajat Celcius. Jadi kalau untuk yang suhu pembakarannya tinggi, dia nanti penyerapan airnya makin rendah karena biasanya pori-porinya juga makin kecil gitu ya untuk produk bakaran keras. Itu adalah jenis produk keramik, beberapa jenis produk keramik. Nah, yang terakhir ini tentunya produk ubin dinding ya. Jadi bisa dipakai untuk lantai, ubin, bisa juga untuk dinding. Biasa juga kita kenal dengan porselen gitu ya. Nah, ini pembakarannya itu dalam produksinya dia semi vitreous ya. Tujuannya di sini agar mudah melekat saat pemasangan dengan adukan semen. Jadi hubungannya apa saat pemasangan mudah melekat karena ini tadi nih. Kalau semi vitreous itu penyerapan airnya kan lumayan tinggi ya 4-15%. Sehingga memungkinkan ikatan antara campuran mortar dengan yang masuk ke dalam pori yang ada di ubin. Itu tujuannya kenapa dibuat semi vitreous. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya, ada pertanyaan? Iya. Jadi Bu, kan kalau keramik kalau kena panas itu bakal memuai Bu, berarti bakal pecah. Maksudnya setelah diproduksi atau pada Pas saat? dipasang Bu. Oh, maksudnya keramik yang mana ya? Keramiknya Bu yang di lantai. Oh, terus kemudian pertanyaannya? Kalau kan saya suka lihat gitu, sering lihat kalau keramik-keramik yang di dalam rumah gitu Bu. Bahkan ada yang di WC, ada yang pecah. Apa itu gara-gara kenapa ya Bu? Kan kalau kepanasan, mungkin kepanasan ketutup dari atapnya juga Bu. Pertanyaannya apa? Jadi itu Bu, pecahnya karena apa Bu? Kalau keramik yang pecahnya karena apa? Ya. Ya, pertama yang harus dipahami, pecahnya keramik dalam aplikasinya itu bukan karena apa namanya, suhu utamanya ya. Tetapi di dalam pemasangannya kalau saudara lihat, itu kan selalu ada jarak antar ubin ya. Tahu ya? Jarak antar ubin yang kemudian diisi oleh mortar ya. Atau semen ya. Pernah lihat itu kan? Pernah Bu. Nah, jadi kalau jarak antaranya itu tidak cukup, itu yang kemudian menyebabkan dia apa ya?
pecah gitu. Pada saat terjadi perubahan suhu, tetapi perubahan suhu di sini sebetulnya tidak akan ekstrim, karena kalau kita lihat itu di dalam aplikasinya ya, sehari-hari aja, antara suhu rendah dan suhu tinggi di satu tempat itu kan tidak akan besar ya. Sehingga lebih cenderung kepada jarak antara yang tidak cukup. Itu yang harus dipahami. Nah, yang kedua, kalau kemudian dia dipasang dengan dasar yang tidak rata densitasnya. Jadi kalau saudara lihat kan bawahnya itu suka dikasih mortar tuh sebelum dipasang, adukan semennya. Ya. Ya, Bu. Pernah lihat gitu kan? Ya. Nah, pada saat adukan dipasang tadi, biasanya ada udara yang terjebak dalam adukan. Jadi kalau dia tidak diratakan dulu adukannya sebelum dipasang ubinnya, maka udara yang terjebak tadi memungkinkan dia juga menjadi pecah. Itu ya, paham ya? Oh iya Bu, baik Bu. Jadi dia tidak akan sebutannya itu bukan karena perubahan suhu yang ada di lingkungan, karena suhu sekitar di konstruksi itu di satu tempat tidak akan terlalu besar perubahannya. Hanya lebih kepada pelaksanaannya aja pada saat pemasangannya. Itu ya. Oke, pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Rizky, Bu, izin bertanya. Ya. Kan ada jenis keramik yang dipakai di WC ya, Bu. Misalnya porselen, dinding. Ya. Dan kan di WC itu lembab dan sering terkena air gitu, Bu, ubinnya. Sedangkan kan keramik dibuat dengan cara pembakaran sampai airnya hampir tak bersisa lagi. Apakah tidak akan merubah dari keramiknya itu sendiri, Bu? Karena sering terpapar air gitu. Iya. Sebagian besar atau pada umumnya tadi ubin itu baik yang dipakai untuk lantai maupun dinding itu tadi diproduksi dengan cara semi vitrus, yaitu pada suhu pembakaran sampai 1200-1300 derajat Celcius ya. Artinya dia itu sebetulnya sudah tidak bisa lagi menyerap air. Kalaupun ada air yang kemudian masuk, itu lebih kepada antara ubin yang dipasang. Biasanya seperti itu. Jadi kalau bagian di antara ubin tadi adukannya tidak baik, maka airnya kemudian akan mudah masuk ke dalam bagian antara tersebut. Tentunya nanti kalau sudah masuk ke bagian antara, dia akan masuk juga ke bagian atau lapisan antara ubin dengan adukan, yang kemudian menyebabkan dia mudah lepas gitu dari adukannya seperti itu. Tetapi ke ubinnya sendiri dia tidak akan masuk. Kalau bagus ya produksinya tentunya. Seperti itu. Baik Bu, paham Bu. Ada lagi pertanyaan? Oke. Minggu depan kita akan lihat lebih dalam tentang ubin ini ya, baik untuk lantai maupun dinding gitu ya. Mudah-mudahan kita akan dapat gambaran lebih banyak untuk ubin dinding ini.
Berikutnya kita lihat tentang glasir, ya, glasir dan pigmen. Glasir itu pelapisnya. Jadi glasir ini merupakan lapisan yang kita berikan pada keramik dengan tujuan yang pertama itu dia menambah ketahanan air pada keramik. Yang kedua itu memberikan keindahan, gitu ya. Nah, minggu depan kita lihat nih bagaimana keramik yang tanpa glasir dan yang pakai glasir. Ya. Tapi kita ketahui dulu di sini hari ini bahwa glasir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, glasir garam karena dibuat dari NaCl. Kemudian ini fungsinya supaya dia lebih mengkilap ya, seperti kaca. Ada kemudian yang disebut dengan glasir kasar atau glasir tanah. Nah, ini yang dipakai itu biasanya feldspar, kemudian oksida timbal gitu, itu yang dipakai. Yang ketiga itu glasir frit. Nah, untuk glasir frit ini penggunaannya biasanya dia dicampur air, kemudian dioleskan ke badan keramik, bisa juga dibakar dengan suhu rendah gitu. Jadi kalau kita amati lebih dalam itu untuk bahan baku glasir ada di sebelah kanan slide saudara. Yang pertama adalah silika, ini bahan utamanya, kemudian ada oksida bor. Ini untuk merendahkan titik lebur, berikutnya ada alumina, ini untuk pengawetnya. Kemudian ada kapur sebagai flux atau alat bantu pembakaran. Berikutnya ada oksida timbal, di sini untuk peleburnya. Jadi itu bahan baku glasir ya secara detailnya. Sedangkan untuk pewarna, di sini pewarna keramik itu biasanya dia dipakai di bawah glasir. Jadi sebelum glasir atau di atas glasir itu over close colors namanya. Nah, oksida yang digunakan untuk pewarna ini macam-macam, kemudian akan memberikan aksen warna yang bermacam-macam juga gitu ya. Jadi misalnya kalau oksida besi di sini untuk menimbulkan warna kuning, merah, coklat, hitam, kemudian kalau untuk kobalt itu untuk warna abu atau biru, sedangkan tembaga ini dipakai untuk warna hijau, mangan dipakai untuk coklat, violet misalnya. Kemudian oksida krom itu untuk warna merah, pink gitu, itu pakainya oksida krom. Sedangkan oksida nikel itu untuk warna coklat misalnya gitu ya, dan lain-lain. Jadi kalau saudara lihat keramik dengan berbagai warna, itu berarti pigmennya juga berbeda-beda. Ya, itu glasir dan keramik. Jadi, ada pertanyaan untuk glasir dan keramiknya? Ya, jika tidak ada, hari ini tolong buat ringkasan untuk materi hari ini ya, materi keramik hari ini. Di PPT 1 slide, tapi ukurannya adalah A2. Paham ya? Tugasnya hari ini ya? Paham. Jadi hanya 1 slide, saudara buat mappingnya tentang pembelajaran hari ini.
Tujuannya untuk apa? Buat mapping untuk saudara belajar bahan UAS nanti. Jadi mempermudah saudara belajar dengan satu slide saja, ya. Mapping tadi saudara kumpulkan di akhir pembelajaran ya. Nanti di 11 berapa Widya? 11.30. 11.30 ya. Jadi saudara buat resume atau mapping dari pembelajaran hanya satu slide ukurannya A2. Itu ya. A2 itu berapa ya ukurannya? Ya, A2. Satu slide saja. Mas, ada pertanyaan nggak sih? Nanti Ibu pengumpulannya lewat e-learning ya. Iya, gimana? Ini Bu, jadi ini tuh berbentuk PPT satu slide atau kita di Word yang ukurannya A2? Enggak, PPT bentuknya. Slide-nya kan bisa diubah ukurannya. Bisa nggak merubah? Jadi kalau saudara masuk ke slide, kemudian saudara lihat size-nya. Nah, size-nya itu kemudian saudara ganti dengan ukuran A2. Maksudnya apa? Supaya di satu slide itu saudara bisa masuk resume-nya gitu. Kalau slide-nya lebar. Paham ya? Iya Bu, sudah dicoba, udah bisa. Iya, oke. Bisa ya, jadi nanti belajarnya cuma satu slide aja gitu, supaya nggak repot. Karena minggu depan masih ada lagi materinya. Nanti kalau terlalu banyak, belajarnya bingung. Gitu ya? Paham ya? Jadi di 11.30 nanti saudara kumpulkan satu slide saja. Masih ada pertanyaan kah? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat lagi ya mengumpulkannya sehingga harus dikumpulkan nyusul lewat WA ya supaya Ibu lebih mudah memeriksanya. Baik, jika tidak ada, Ibu akan akhiri dulu pembelajarannya supaya saudara bisa membuat resume-nya hari ini ya. Begitu? Apakah masih ada atau bisa Ibu tinggalkan? Cukup. Cukup? Ya, Widyawati nanti berbagi ya caranya mengubah ukuran slide-nya ya. Iya Ibu. Baik, Ibu akan akhiri dulu pembelajaran hari ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.